Oke, para hadirin, selanjutnya Anda masih bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Khomeini MPhil. Oke, mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana itu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di UIN, Universitas Islam Negeri. Oke, bahwasanya apakah itu bukan agama, tentang ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu hadis dan seterusnya. Bukankah itu yang namanya agama itu kok yang saya ungkapkan sepertinya bahwasanya agama itu adalah ilmu pengetahuan sains. Oke. Jadi saya akan jawab bahwasanya yang dipelajari di UIN, di Universitas Islam di seluruh dunia, oke, seluruh dunia, Universitas Islam di seluruh dunia, ataupun khususnya Universitas Islam ataupun ilmu-ilmu agama yang dipelajari di seluruh dunia, baik itu di Harvard, baik itu di kampus-kampus Katolik, yang tentang pamannya filsafatnya Augustine, pamannya Santa Augustinus, oke. Saya akan mengatakan bahwasanya itu memang ilmu agama, itu memang ilmu agama. Tapi saya perjelas sedikit bahwasanya banyak hal-hal dalam ilmu-ilmu tersebut itu hal-hal yang seharusnya tidak dibahas, dan hal-hal yang seharusnya dibahas tidak dibahas. Oke. Hal-hal yang seharusnya dipelajari tidak dipelajari. Oke, contoh dalam ilmu akidah, baik itu atau ilmu teologi, tentang hukum murtakib al-kabirah, yaitu tentang hukum orang mukmin yang berbuat dosa besar. Itu tempatnya di mana? Di sana ada beberapa pendapat, seperti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya tempatnya dia tidak mukmin, tidak juga kafir. Hukumnya adalah tidak mukmin, tidak juga kafir, dan tempatnya tidak berada di surga dan tidak berada juga di neraka. Ada tempat yang mana al-manzilatu bainal manzilataini. Kemudian Hasan al-Basri dari tokoh besar sebelum munculnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya mukhallad finnar, selamanya di neraka. Oke. Hal-hal seperti terjadi perdebatan yang luar biasa sehingga terjadi apa? Terpecah menjadi beberapa kelompok-kelompok. Ada kelompok Khawarij yang mengatakan mukhallad finnar. Kemudian muncul kelompok Ahlussunnah nantinya. Kemudian muncul kelompok Mu'tazilah. Muncul kelompok-kelompok tersebut. Oke. Ahlussunnah mengatakan bahwasanya dia tidak dihukumi kafir tapi dihukumi sebagai fasik. Oke. Dan dia akan masuk ke dalam surga. Ke dalam neraka dulu sampai betul-betul bersih baru nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti hal tersebut. Begitu juga di dalam perdebatan teologis tentang tentang umpamanya di dalam teologi Kristen antara free will, antara Qadariyah, dalam Islamnya Qadariyah free will dengan predestined, yaitu semuanya sudah ditentukan, takdir sudah ditentukan oleh Tuhan, ya predestined. Ini juga yang dianut oleh sebagian dari kelompok Kristen. Terjadi perdebatan juga dan terjadi saling mengkafirkan juga. Oke. Yang ingin saya katakan adalah seperti tadi bahwasanya orang mukmin berdosa besar itu hukumnya di bainal manzilatain, yaitu berada di tempat antar surga dan neraka sebagaimana yang dikatakan Mu'tazilah. Ataukah dia selamanya di neraka, ataukah dia masuk neraka dulu kemudian kemudian dimasukkan ke surga sebagaimana pendapat Ahlussunnah. Hal-hal seperti ini itu kan bukan ranah manusia gitu loh. Bukan ranah manusia. Manusia hanya sekedar
Oke lah kalau membahas, tapi jangan terlalu larut sehingga terjadi perpecahan antara kelompok, kemudian terjadi apa? Saling menjatuhkan, mengkafirkan satu dengan yang lain. Hal-hal seperti ini kan bukan, mohon maaf, ini bukan apa? Ini kan bukan wilayah Anda untuk menentukan hal tersebut. Kenapa Anda sebagai seorang agamawan itu sampai menghukumi? Gitu kan? Itu kan bukan wilayah Anda. Oke? Itu kan bukan wilayah Anda sebagai seorang agamawan, sebagai seorang ahli agama. Itu kan bukan wilayah Anda sebagai seorang teolog atau seorang mutakallimun. Oke? Itu kan bukan wilayah Anda, itu wilayah Tuhan. Itu wilayah rahasia Tuhan. Ngapain sampai berlarut-larut membahas itu gitu. Itu sebagai contoh bahwasanya kaum agamawan atau orang-orang ahli agama itu larut pada sesuatu hal yang tidak perlu. Sedangkan sesuatu hal yang perlu yaitu apa? Mengenal yang Maha Kuasa lewat apa? Lewat ciptaannya tidak dilakukan. Oke, tidak dilakukan. Sebaliknya yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang para ahli sains. Para ahli sains, ahli ilmu pengetahuan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berijtihad. Iya, mereka mempelajari alam sekitar. Tapi dengan apa? Dengan ijtihadnya. Dengan apa? Pengembangan akal pikirannya. Yang dikembangkan adalah akal pikirannya. Yang dikembangkan adalah apa? Penelitiannya, iya. Oke. Yang dikembangkan adalah akal pikirannya. Adalah apa? Caranya dia sendiri. Kan begitu. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan da'malil qaisar da'malillah wa malil qaisar lil qaisar. Urusan agama ya udah urusan agama. Berikan kepada ahli agama. Sedangkan urusan ilmu pengetahuan adalah urusan kami katanya. Oke, ada urusan kami. Anda dapat ilmu itu dari mana para ahli sains? Ilmu itu Anda menjiplak sebagaimana Kopernikus menjiplak karya Nasiruddin At-Tusi. Itu salah satu contoh. Anda dalam ilmu kedokteran itu menjiplak dari karyanya siapa? Ibnu Sina. Oke? Memang para ahli sains itu memang ada penemu. Dari mana ilmunya? Dari mana kalau bukan dari Tuhan sehingga Anda meniadakan adanya Tuhan? Anda tidak butuh agama kan di situ. Anda tahu apa tentang ilmu pengetahuan? Kan begitu para ahli sains. Ayo, Anda tahu apa tentang ilmu pengetahuan? Anda itu diberitahu. Dari mana? Dari para nabi. Sebagaimana pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya yang Qarun itu menguasai ilmu pertambangan seluruh dunia. Itu ilmunya secuil dari Nabi Musa. Kan kaumnya Nabi Musa itu Qarun. Anda itu dapat dari ilmu matematika dari mana? Aritmatika. Dari Ibnu Sina. Dari Al-Khwarizmi. Dan sebagainya. Anda kan cuma mengembangkan. Oke? Contoh hal yang lain. Dalam ilmu, saya tidak paham kok bisa gitu loh. Bahwasanya menurut salah satu seorang ahli earth science, yaitu ahli ilmu geologi earth science, yaitu namanya dari Universitas Glasgow, namanya Adam Bobet. Dia mengatakan bahwasanya ilmu geologi itu dikembangkan dari ilmu apa? Ilmu mistis yang ada di Jawa, di Jogja. Oke. Bahwasanya di sana dulu zaman Belanda sebelum munculnya adanya ilmu earth science sekarang, geologi sekarang itu para antropologis dan para ahli geologi itu mempelajari budaya mistis yang ada di Jawa.
itu zaman Belanda. Sebelum mereka membuat yang namanya ilmu geologis yang seperti yang Anda nikmati di universitas seluruh dunia saat ini. Oke, namanya dan Universitas Glasgow namanya tokohnya adalah dia mengungkapkan hal tersebut, Adam Bobette. Oke. Itu artinya apa? Anda belajar dari orang-orang ahli dukun kan? Para saintis. Anda belajar dari perdukunan. Ilmu pengetahuan dari mereka dan Anda kembangkan. Anda tahu apa tentang ilmu geologi? Contoh, Anda mengenal dengan yang namanya apa? Pangea kan? Apa? Pergerakan lempengan yang terjadi berjuta-juta tahun. Bermiliar-miliaran tahun. Dulu itu bumi itu tidak seperti ini. Dulu itu bumi itu menurut teorinya kan teori Pangea, bahwasanya terjadi apa namanya drift movement, yaitu pergerakan lempengan bumi, dan itu terjadi miliaran tahun kan begitu. Itu kan teori Anda, teori yang benar. Teori yang benar bagaimana? Anda tidak akan bisa percaya karena Anda butuh penelitian dan butuh bukti kan. Sedangkan Al-Quran sudah mengenakan watarul jibala tasawwa jamidatan wa yatamur marras sahab. Oke. Bahwasanya gunung-gunung itu apa? Bergerak. Berarti apa? Tidak terjadi miliaran tahun. Tapi terjadi apa? Tiap menit. Menit. Bergerak. Anda mampu membuktikan bahwasanya gunung tidak bergerak? Anda tidak mampu. Kenapa? Karena ilmu Anda belum sampai ke sana. Anda butuh pengetahuan teknologi yang jauh nanti. Anda butuh teknologi, Anda belum mampu mengungkap bahwasanya gunung itu bergerak. Kan belum mampu. Dan jangan katakan agama tidak mampu membahas tersebut. Kan begitu. Oke? Artinya apa? Ilmu pengetahuan itu tidak mungkin turun tanpa adanya agama. Dan agama tidak bisa dipahami tanpa adanya apa? Orang agama kenapa tidak bisa memahami ilmu pengetahuan alam? Kenapa? Orang-orang agama. Kenapa? Karena mereka memisahkan agama dunia dengan Tuhannya, seolah-olah Tuhan itu tidak tahu tentang urusan dunia. Makanya bahwasanya pertanyaan pertama kali yang penting awal maqama bihi hadzin wa ma'rifatullah. Bahwasanya hal yang pertama kali yang sangat mendasar yang perlu diketahui oleh seorang mukmin itu adalah mengenal Tuhannya. Nanti begitu ketika sudah mengenal Tuhannya, saya belum mengenal, baru membahas masalah-masalah yang lain. Mengenal Tuhan, benar mengenal Tuhan, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh para teolog. Mohon maaf, dari kalangan Syiah, bahwasanya untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan cara mempelajari filsafat Yunani. Akhirnya apa? Akhirnya filsafat yang terjadi adalah filsafat Yunani. Apa itu? Pelajari teorinya Plato, teorinya Socrates, Aristoteles, dan Stoa, Neoplatonisme. Akhirnya itu yang untuk menafsirkan Tuhan itu kan begitu. Ya mohon maaf begitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda menggunakan filsafat untuk mencari membahas tentang ketuhanan. Sedangkan agama sudah jelas tentang ketuhanan. Baru kalau mau dijelaskan dengan filsafat nggak masalah. Tapi kan enggak. Di dalam khazanah pemikiran Islam mencari Tuhan dengan filsafat. Artinya apa?
Filsafatnya tidak tahu tentang Tuhan, kemudian membahas tentang Tuhan. Itu bagaimana? Mereka itu orang bingung. Para filosof itu para orang bingung. Orang bingung membahas tentang Tuhan. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti apa? Oke. Kenapa? Karena panduannya bukan para nabi. Mencari tentang ketuhanan lewat filsafat. Akhirnya apa? Jadi sesuatu hal yang agama itu adalah sebuah hal yang utuh, yang pasti dibahas atau dicari lewat sebuah keraguan. Sesuatu yang pasti dibahas dengan sesuatu yang rancu. Tafutul falasifah. Apa kerancuan para filosof. Bukan berarti saya setuju 100% dengan Imam Ghazali, bukan. Kerancuan para filosof. Bukan seperti itu. Tapi yang saya maksud adalah apa? Metodologi yang digunakan untuk keagamaan itu kurang tepat. Filsafat dari satu sisi iya benar, dari satu sisi apa, filosofi apa, mencari yang benar tapi nggak tahu yang benar itu yang mana, kemudian digunakan untuk menghukumi suatu hal yang benar. Itu bagaimana? Itu bagaimana kan begitu. Maka yang perlu diketahui yang pertama kali adalah ma'rifatullah. Jadi mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin akan mengenal alam kalau tidak mengenal Tuhan. Oke, saya kira seperti itu. Jadi banyak teori, apalagi dicampur teori filsafat barat. Filsafat barat. Tentang mencari tentang hakikat ketuhanan lewat filsafat barat. Akhirnya apa? Filsafat Islam aja bingung mencari tentang ketuhanan, apalagi filsafat barat, apalagi filsafat Yunani. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebingungan ditambah kebingungan. Kebingungan ditambah kebingungan. Coba Anda baca itu siapa filsafatnya? Mulla Sadra. Mohon maaf. Filsafat Yunani. Apa? Filsafat Isyraqiyah, yaitu filsafat Neoplatonisme. Filsafat Neoplatonisme artinya apa? Sangat kental. Sangat kental khazanah filsafatnya. Filsafat itu hanya untuk menerangkan, bukan sebagai alat untuk mencari Tuhan, bukan menerangkan. Ini loh Tuhan itu kurang lebih mendekatinya seperti ini. Oke. Mendekatinya seperti ini. Jadi dan juga untuk menerangkan untuk orang-orang yang ragu, yang tidak tahu, nggak apa-apa pakai filsafat. Memakai apa? Dalilul haraka was sukun, dalil imkan wal hudus, untuk apa? Menerangkan tentang, untuk menerangkan kepada orang-orang yang sok tahu tentang Tuhan, yang tidak tahu apa-apa dan mengklaim dirinya tahu tentang Tuhan, padahal mereka ragu tentang Tuhan, kemudian atau bahkan tidak percaya. Atau bahkan tidak percaya. Oke, jadi seperti itu. Jadi apa? Terjadi sebuah kebingungan. Satu sisi dari para agamawan itu bingung. Dia menerangkan agama menggunakan apa? Filsafat. Enggak, Mas. Mencari kebenaran agama lewat filsafat, bukan menerangkan agama.
Oke. Satu sisi para saintis tidak butuh agama untuk belajar ilmu pengetahuan. Tidak butuh agama. Lah Anda tahu sesuatu itu dari mana, dan ilmu Anda para ahli sains dan para ilmuwan ilmu Anda itu belum tentu benar, benar belum tentu benar. Contoh itu tadi yang saya terangkan dalam ilmu kedokteran umpamanya. Oke, yang Anda kembangkan adalah ilmu alopatik. Yang Anda kembangkan adalah apa? Pencarian manusia tentang sebuah obat. Oke, tentang sebuah obat. Sedangkan di sana tentang obat itu sendiri kok banyak efek sampingnya. Berarti apa? Kok banyak efek samping? Berarti ilmu kedokterannya itu bagaimana? Itu bagaimana? Kan begitu. Oke, coba yang Anda pelajari tentang obat-obatan yang dalam ilmu kedokteran itu. Itu membawa semakin sakit atau membawa kesembuhan? Kesembuhan loh, bukan sakit sementara. Karena yang dikembangkan di ilmu kedokteran itu management of disease. Apa itu? Adalah memanage sebuah penyakit sementara, berhenti, nanti muncul lagi penyakit lain yang lebih bahaya. Habis kita ini. Berarti apa? Berarti ilmu kedokterannya itu masih tanda tanya. Tanya. Coba contoh ilmu pertanian. Anda memakai pupuk urea. Anda memakai pupuk KNO3. Apa itu KNO3? KNO3. K itu adalah kalium, NO itu adalah nitrogen. KNO3. Kemudian ini kok bisa menjadi pupuk gitu, dijadikan pupuk kan gitu. Padahal KNO3, kalium nitrogen itu dicampur gula jadinya apa? Petasan. Berarti kan Anda tidak tahu bagaimana tentang mengembangbiakan tanaman. Kok Anda menggunakan itu? Kan Anda tidak tahu. Oke? Kan Anda tidak belajar tentang apa? Ilmu pertanian ala siapa? Ibnul Jinni. Apa itu dalam kitabnya Kitabul Fallahin. Anda kan tidak tahu. Anda tidak tahu, udahlah. Jangan bahas itu. Wah, kita tahu ilmu pertanian begini. Oh, teorinya begini. Itu kan ijtihad Anda. Ya. Ijtihad itu apa? Itu kan ijtihad Anda gitu loh. Itu ijtihad Anda. Padahal para nabi itu ahli pertanian. Udahlah, jangan bahas itu. Oke? Kalau mau tanding pertanian, oke. Ayo. Kan begitu. Oke, artinya apa? Ilmu Anda itu masih coba. Iya, tabi'una ila dzan. Mereka mengikuti apa? Kira-kira, masih mengira-ngira. Mana? Coba tanah gara-gara pakai bubuk urea, pakai bubuk NO3 dan sebagainya itu. Gimana itu? Tambah subur atau tambah rusak? Mungkin pertama kali iya, tapi setelah 10 tahun rusak tanah kita. Itu menghilangkan banyak unsur hara yang dihilangkan. Apa bubuk urea itu? Urea, coba bahasa kimianya apa itu? Bubuk urea. Urea. Oke, saya kasih tahu Anda. Urea Anda campur dengan NaOH. Untuk apa itu? Urea campur dengan NaOH. Untuk apa itu? Untuk apa? Itu bukan untuk pupuk. Urea itu untuk mengurai logam.
logam. Oke. Mengurai logam. Menghancurkan logam gitu loh. Berarti apa? Itu bukan untuk pupuk. Itu bukan untuk pupuk. Kok bisa jadi pupuk? Kan berarti ilmu pertanian itu bagaimana? Kan begitu. Bukan untuk pupuk. Itu ilmu kimia. Iya benar. Ilmu kimia benar. Nah, berarti kan butuh agama. Siapa yang menciptakan ilmu kimia? Jabir bin Hayyan. Ada lagi tokoh selain Jabir bin Hayyan. Ada Al-Hamadani. Ada lagi. Saya lupa. Masing-masing teorinya berbeda-beda. Oke. Tapi lebih selamat. Meski berbeda-beda tapi lebih selamat. Oke. Jadi semuanya perlu ilmu agama. Untuk apa? Untuk membenarkan, untuk mencari yang benar, mana yang salah dan mana yang benar dalam urusan apa? Dalam urusan ilmu kimia, dalam urusan ilmu biologi, ilmu kedokteran dan sebagainya. Luka kasih betadin. Luka dikasih betadin. Betadin itu apa? Dalam kedokteran. Luka dikasih betadin. Betadin itu apa? Kan begitu. Betadin. Betadin itu apa? Betadin itu Anda kalau ingin tahu untuk mengecek betadin itu adalah itu zat yang jadi begini, betadin tuh ya kan, itu untuk mengecek ini tuh mengandung ada kimianya atau tidak, kasih betadin. Contoh, mie itu berbahaya atau tidak, kasih betadin. Nanti jadinya seperti apa? Kalau menjadi bening, kalau tidak salah, menjadi bening, itu artinya apa? Itu berbahaya, mie itu berbahaya. Mie instan. Oke. Itu betadin. Betadin itu zat kimia, bertemu dengan zat kimia, maka dia akan apa? Itu bukan obat luka gitu loh. Oke. Saya kira itu saja. Syukran. Assalamualaikum.